Assalamualaikum. Pada video ini kita akan mempelajari pergerakan dan pergeseran kurva penawaran. Setelah belajar terkait materi ini, diharapkan kalian dapat membedakan keduanya serta menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penyebabnya. Dalam penawaran, harga atau P berbanding lurus dengan jumlah barang yang ditawarkan atau Q, sehingga kurva penawarannya berlereng positif, yakni dari kiri bawah ke kanan atas, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi harga, semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Hal ini terlihat dari kurva penawaran yang berbentuk garis lurus berlereng positif dari kiri bawah ke kanan atas. Kemudian titik E sampai A menunjukkan kombinasi harga dan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Ketika harga berada di angka 6.000, jumlah yang ditawarkan hanya sekitar 2 unit pada titik E. Saat harga naik menjadi 8.000, jumlah yang ditawarkan meningkat menjadi sekitar 10 unit pada titik A. Pergerakan dari titik E ke D, C, B, dan A merupakan gerakan sepanjang kurva penawaran yang disebabkan oleh perubahan harga barang itu sendiri. Hal ini sesuai dengan hukum penawaran, yaitu semakin tinggi harga, semakin banyak jumlah barang yang bersedia ditawarkan oleh produsen. Untuk lebih memahami pergerakan kurva penawaran, kita akan mempelajarinya lebih dalam. Pergerakan kurva penawaran merupakan pergerakan yang terjadi di sepanjang kurva penawaran yang diakibatkan oleh perubahan jumlah produk yang ditawarkan produsen sebagai akibat dari perubahan harga produk tersebut. Jadi jelas bahwa yang menyebabkan adanya pergerakan di sepanjang kurva penawaran adalah karena perubahan harga produk yang bersangkutan. Pergerakan ini sejalan dengan hukum penawaran, yaitu ketika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah, sehingga titik pada kurva penawaran akan bergerak ke kanan. Pergerakan kurva penawaran terjadi di sepanjang kurva yang sama. Penyebabnya adalah perubahan harga barang itu sendiri. Misalnya, ketika harga sebuah barang turun dari 90.000 menjadi 40.000, jumlah barang yang ditawarkan akan mengalami penurunan dari 6 buah menjadi 4 buah. Sehingga titik pada kurva bergerak dari titik C ke titik D. Selain pergerakan, kurva penawaran juga bisa mengalami pergeseran, baik ke kanan maupun ke kiri. Pergeseran ini terjadi karena berubahnya jumlah produk yang ditawarkan produsen sebagai akibat dari berbagai faktor, kecuali faktor harga produk tersebut. Berbagai faktor yang dimaksud antara lain harga input, teknologi, harapan atau ekspektasi, dan jumlah penjual. Pergeseran kurva penawaran ke kanan disebabkan oleh harga input turun, biaya produksi turun, pemberian subsidi, dan peningkatan teknologi produksi. Sedangkan pergeseran kurva penawaran ke kiri disebabkan oleh harga input naik, biaya produksi meningkat, dan pembebanan pajak. Pada kurva penawaran berikut, terlihat bahwa kurva penawaran akan bergeser ke kanan jika jumlah yang ditawarkan lebih banyak pada saat harga tetap. Hal ini bisa terjadi jika harga barang lain turun, biaya produksi turun, dan teknologi bertambah maju. Kurva di samping menjelaskan bahwa 6 barang yang ditawarkan dengan harga 90.000. Setelah kurva bergeser ke kanan, pengusaha menawarkan sebanyak 7 barang dengan harga yang sama. Apabila kurva bergeser ke kiri yang disebabkan oleh harga input naik, biaya produksi meningkat, maka produsen hanya menawarkan 5 barang pada harga 90.000. Sebagai contohnya, ketika pemerintah memberi subsidi, biaya produksi turun, sehingga produsen mampu menawarkan lebih banyak barang. Kurva penawaran akan bergeser ke kanan. Namun, jika pemerintah mengenakan pajak, maka biaya produksi akan naik, sehingga kurva akan bergeser ke kiri. Dapat disimpulkan bahwa kurva penawaran memiliki 2 perubahan utama. Pertama, pergerakan sepanjang kurva yang terjadi karena perubahan harga barang itu sendiri sesuai hukum penawaran. Semakin tinggi harga, semakin banyak jumlah yang ditawarkan. Kedua, pergeseran kurva ke kanan atau ke kiri yang disebabkan oleh faktor di luar harga.
seperti harga input, teknologi, subsidi, pajak, dan jumlah penjual. Keduanya menunjukkan bagaimana produsen merespon perubahan kondisi pasar.